Welcome back everybody, saudara semuanya. Saya ingatkan kepada Anda semuanya di seluruh Indonesia bahwa ini hal yang sangat penting sekali. Penting sekali kenapa? Sejarah itu pasti terulang kembali. Sepanjang yang saya amati selama ini, sejarah itu tidak pernah gagal janji. Sejarah pasti berulang kembali. Nah, di sini saya mau kasih tahu informasi yang berharga kepada Anda semuanya. Jangan sampai Anda mengalami hal yang sudah dialami sekitar 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu sudah dialami oleh generasi sebelumnya. Masalah yang mereka sudah alami, euforia, kegilaan yang mereka sudah alami, uang mereka ludes 20 tahun, sekitar 20 tahun yang lalu. Jangan sampai Anda di masa kini atau Anda yang dulu sudah mengalami hal yang sama, Anda mengulangi lagi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Jangan sekali-kali Anda Anda itu terbuai atau Anda itu terpengaruh dengan narasi-narasi yang dibuat di zaman sekarang ini, padahal itu sudah terjadi 20 tahun yang lalu, yaitu narasi-narasi saham-saham di sektor teknologi, sektor startup-startup yang membuat perusahaan, ya, basisnya teknologi, ya. Mereka membuat perusahaan itu model bisnisnya yang belum jelas, apapun perusahaannya masih semuanya ikut-ikutan dalam bisnis aplikasi, ya, katanya untuk bermanfaat, untuk membuat solusi bagi dunia, bagi Indonesia, bagi masalah-masalah yang tidak bisa ditutupi, bisa di apa masalah-masalah yang tidak bisa dipenuhi oleh dunia offline. Nah, maka mereka muncul dengan dunia online untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, ya, membantu masalah-masalah itu, yaitu muncullah aplikasi-aplikasi, ya, aplikasi dalam hal transportasi, aplikasi buat marketplace, aplikasi dalam dunia fintech, apapun semuanya yang ada sekarang ini. Anda ingat, oke, mereka hanya baru sebuah perusahaan startup yang dengan modal yang minim, modal yang sama sekali nol, ya, modal kecil banget. Dan mereka tidak punya aset apa-apa, tetapi mereka bisa disuntik modal dan dibesarkan. Dan akhirnya yang satu adalah mereka menjual. Jangan sekali-sekali Anda mencoba membeli saham mereka di pasar modal. Itu sama aja Anda menyerahkan uang mereka ke tangan mereka. Jadi bisnis-bisnis startup seperti ini modelnya sama dengan kasus-kasus yang sudah terjadi, ya. Tidak beda jauh dengan apa yang dikatakan money game. Semua itu adalah permainan uang. Jadi teknologi itu yang mereka aplikasi atau apapun yang narasi yang mereka buat atau memang yang mereka kerjakan itu hanya sebagai sarana bagaimana mereka bisnisnya utama adalah dapatkan uang, setelah itu menjual dan dapatkan keuntungan, itu saja. Nah, jadi itu seperti money game saja, seperti yang Anda sudah ikuti-ikuti dan semua tenggelam dan setelah itu di-scam dan setelah itu kasusnya masuk ke baris krim. Nah, seperti itu. Tetapi saya bukan mengatakan mereka itu scam. Mereka itu memang bisnis yang benar, semuanya bisnis yang benar. Cuma bisnis-bisnis ini sangat-sangat berisiko. Ini beda dengan money game yang tujuannya scam. Ini memang bisnis yang besar, tapi bisnis ini tidak bisa berkembang lama. Bisnis ini uh, selalu tuh mati dalam persaingan. Karena model bisnis seperti ini banyak sekali persaingan dan mereka selalu banyak sekali padat modal dan mereka menghabiskan banyak uang. Menghabiskan banyak modal itu hanya untuk promosi-promosi, untuk mencari pengguna-pengguna untuk baru, untuk menambah aset mereka. Nah, dan itu bisnis yang menjamur di musim cendawan seperti itu. Satu kelihatan berhasil, semua pada ikut. Akhirnya semuanya rontok rame-rame. Itu sejarah berulang kembali. Selalu begitu saja. Nah, kita lihat pada tahun boomingnya internet, ya, sejarahnya pada era tahun 1994 sampai 1900 tahun 1994 sampai tahun 2000, pas gelembung internet Babel pecah.
pada tahun 2000 itu. Nah, pada era itu memang internet ini tumbuh sangat-sangat tinggi sekali. Ya, sebab semua orang itu pada saat itu ya memiliki personal komputer, ya PC-nya sendiri, ya, komputernya tumbuh, semua orang pegang laptop apa segala macam. Nah, dari situlah jadi mereka punya pribadi sendiri. Nah, sejak saat itu ya mulailah jaringan internet tumbuh gencar-gencarnya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa layanan internet, ya. Mereka tumbuh, yang di belakangnya itu ada .com itu ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan internet tumbuh, akhirnya banyak menarik minat para investor-investor ya untuk menanamkan modal di dalam perusahaan-perusahaan internet itu, ya. Mereka berani menanamkan modal, yaitu modal perusahaan-perusahaan seperti modal Ventura, ya, ya pokoknya fund-fund besar, ya, fund besar itu menanamkan modal di perusahaan jasa layanan internet itu karena mereka melihat bahwa ini adalah suatu penemuan baru. Ini yang bisa merubah dunia pada waktu itu, pada era tahun 94 dan 2000. Nah, akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan internet, startup-startup jasa layanan internet itu bertumbuh dari perusahaan yang nol modalnya, akhirnya disuntik modal oleh modal Ventura itu, bangun lagi manajemennya, dibikin besar perusahaan itu, ya banyak sekali. Nah, setelah banyak sekali pengguna uh, jasa dari internet itu, maka banyak sekali investor yang masuk di perusahaan-perusahaan itu, antusiasnya begitu besar, akhirnya mereka membuat berpikir bahwa ini kita harus punya strategi keluarnya. Kita harus karena perusahaan itu selalu berpromosi terus, menghabiskan banyak sekali budget. Nah, dan perusahaan itu selalu masih dalam kondisi arus kas yang masih arus cash flow-nya yang masih negatif, belum positif. Nah, caranya bagaimana supaya bisa mendapatkan uang ini adalah strateginya harus menjual saham di pasar modal. Kita harus uh, go public, penawaran perdana saham atau IPO di pasar modal, di bursa saham. Nah, itu strategi keluarnya. Nah, perusahaan pertama yang melakukan strategi, ya, perusahaan jagat maya, ya, di dunia maya layanan internet yang melakukan pertama kali adalah Netscape. Itu pada Agustus, ya, perusahaan Netscape, ya, pada Agustus tahun 1995, ya. Penawaran perdana saham Netscape itu nilainya itu sekitar 58,25 US dollar, ya, nilainya, dan divaluasi tinggi sekali. Pada waktu itu sangat tinggi sekali. Itulah yang membuat menarik bisnis internet ini. Ya, divaluasi tinggi sekali, yaitu 2,9 miliar US dollar. Nah, membuat ketertarikan banyak sekali perusahaan-perusahaan jasa layanan internet untuk masuk bursa go public. Nah, pada tahun depannya, tahun 1996, Yahoo.com mengikuti jejak yang sama, go public lagi. Setelah itu semua perusahaan-perusahaan di Amerika semua go public, masuk dalam bursa Nasdaq. Jadi bursa Nasdaq itu hanya bursa untuk khusus teknologi. Nah, dari situlah jadi banyak sekali banyak sekali modal Ventura, perusahaan modal Ventura menanamkan modalnya di perusahaan jasa layanan internet ini. Ya, perusahaan teknologi yang dibilang perusahaan-perusahaan teknologi itu ada sekitar 40% dari itu dananya ditanam di situ, ya, diinvestasikan di situ. Nah, dan separuh yang IPO, perusahaan-perusahaan teknologi di separuh yang IPO pada tahun itu, ya, total semuanya itu adalah perusahaan-perusahaan teknologi semuanya dalam tahun itu, dalam masa itu. Ini fenomena yang sangat-sangat luar biasa sekali. Karena mereka itu, perusahaan modal Ventura itu, mereka berharap bisa segera balik modal itu dari IPO. Ya, dari mereka melakukan IPO, perusahaan-perusahaan itu mereka bisa balik modal secepatnya. Karena mereka bisa memvaluasi dengan sangat tinggi. Nah, investor itu diuntungkan karena setelah mereka IPO, mereka keluar apa yang mereka investasikan itu. Ya, inilah yang mendorong di pasar sana banyak sekali spekulasi-spekulasi yang berani investasi di perusahaan-perusahaan teknologi. Nanti di sini
fund manager atau modal ventura itu sudah mendapatkan dananya setelah mereka IPO. Nah, yang jadi masalah di sini adalah masyarakat umum yang membeli saham-saham teknologi ini. Nah, disinilah yang saya ulas di sini adalah masyarakat yang membeli saham-saham teknologi itu. Nah, sejarah yang pada era tahun 94 2000 itu yang Babelnya pecah, itu terjadi dengan saat ini. Sama kemiripannya. Nah, pada puncak dari Babel internet itu, ya, itu perusahaan-perusahaan .com itu yang kelihatannya menjanjikan sama sekali, ya. Itu semua di seluruh dunia menjadi perusahaan publik. Di mana-mana kita lihat asal ada nama .com di akhiran belakangnya, itu disuntik modal dan go public. Semuanya. Dan mereka menjadi miliuner, ya, mendadak kaya semuanya. Karyawan-karyawan, staf-staf mereka juga mendadak kaya, mendapatkan bonus yang miliaran, mereka mendapatkan liburan yang luar biasa, fasilitas mewah, karena perusahaan ini dari perusahaan yang tidak ada nilainya, tiba-tiba dalam sekejap disuntik terus go public. Dalam sekejap dipaksa pertumbuhannya cepat, divaluasi yang tinggi, di go public, mendapatkan dana masyarakat. Jadi yang terakhir ini yang rugi. Yang rugi terakhir adalah masyarakat. Saya ingatkan, yang paling rugi adalah masyarakat yang membeli saham-saham sampah ini, perusahaan-perusahaan teknologi yang gak jelas ini. Itulah yang rugi. Ini terjadi dengan tahun 2022 ini. Hati-hati, saya kasih edukasi kepada Anda semua, hati-hati membeli perusahaan-perusahaan seperti ini, karena sejarah pasti berulang kembali. Ya, saya tidak sebutkan perusahaan-perusahaan itu seperti apa, tapi Anda sudah bisa tahu sendiri. Karena ini adalah perusahaan-perusahaan startup teknologi. Walaupun perusahaan-perusahaan ini sudah menyandang status unicorn, sudah mendapatkan dana yang cukup besar dari pemodal, modal ventura atau fund manager itu, ya. Di dunia, di Eropa, di Amerika, itu pun bisa bangkrut. Walaupun mereka sudah jadi bisa setengah mampu sekarang ini, sudah PHK karyawan. Di China, yang Li Eho yang paling besar itu, setelah IPO tidak mampu untuk membayar sewa gedung dan lain-lain segala macam. Sudah IPO loh. Dan ini terjadi di seluruh dunia, di Turki, di India, di mana saja sekarang ini fenomena. Nah, di kita, negara kita belum terjadi seperti itu, tapi tanda-tandanya sudah jelas nanti. Nanti pasti akan terjadi. Jika Amerika, Eropa, India, dan negara lain, hanya Cina terjadi seperti itu, yang punya pangsa pasar yang besar, punya animo lebih besar dari kita untuk menggunakan jasa-jasa online, internet, teknologi seperti itu saja bisa tidak bisa membayar sewa kantornya, karena persaingan cukup tinggi. Semua orang ingin berbisnis di sini karena cepat dapatkan modal. Dari tidak ada apa-apa langsung bertumbuh cepat. Sesuatu yang bertumbuh cepat itu tidak sehat, tidak baik. Ya. Sesuatu yang valuasi nilainya tinggi sekali, di atas nilai real perusahaan sebenarnya, yang hanya modal 10 juta. Mana ada startup di Indonesia yang menyandang status unicorn, ceritanya cuma mereka waktu awal berdiri di kampus, mahasiswa itu hanya dengan modal 80.000, bisa sampai triliunan asetnya, valuasinya. Nah, ini yang tidak masuk di logika, tidak masuk akal. Hal-hal seperti ini sangat bahaya. Karena sesuatu yang terlalu jauh, terlalu tinggi di atas nilai intrinsiknya, nilai yang melekat di dalam perusahaan itu, maka itu akan membuat Babel pecah, akan hancur. Itu sudah teori ekonominya. Dan itu selalu berulang secara seperti itu. Sesuatu yang tidak masuk akal, terlalu tinggi dari nilai sebenarnya, maka akan ambruk. Itu hukum alam, hukum ekonomi. Nah, dengan derasnya kucuran uang ke startup internet ini, maka berlomba-lomba sampai virus itu sampai ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia juga. Mereka juga melakukan hal yang sama. Banyak sekali .com Indonesia yang disuntik modal terus di go public, masuk dalam bursa efek Indonesia, bursa efek Jakarta pada waktu itu. Banyak sekali, perusahaan itu banyak sekali.
Ya, mereka berpeluang untuk menjadi besar dengan cepat. Ya, mereka banyak sekali menghabiskan pendanaan dan pemasaran. Ya, jadi beberapa bahkan menghabiskan sampai 90% dari anggaran untuk iklan. Ya, jadi mereka dari iklan itu yang paling besar. Ya, karena mereka ingin segera cepat dikenal orang. Ya, jika dikenal masyarakat luas, ya, mereka juga menawarkan layanan gratis, ya, untuk promosi diskon, ya, segala macam pada waktu itu, ya. Ya, harapan bisa segera meraup uang yang banyak, ya, tanpa adanya pemasukan dari bisnis yang jelas, ya, yang mereka lakukan itu, ya. Mereka juga membajakan karyawan mereka dengan bonus-bonus segala macam, ya. Gelombang itu pecah itu karena banyak sekali antusias investor yang sembarangan saja, ya, menempatkan uang mereka, menempatkan investasi mereka itu sembarangan, ya, membuat perusahaan-perusahaan ini mereka yang tadi saya katakan membuat nilai valuasi yang sesuka hati mereka, tinggi-tingginya. Ya, hal ini membuat harga yang terlalu tinggi tersebut akhirnya hambruk, hancur semuanya, bubble itu pecah, maka harga itu turun di bawah nilai yang pantas atau di bawah nilai yang wajar mereka. Nah, ini terjadi dan saya melihat sendiri ini terjadi masa yang lalu itu. Saya lihat sendiri terjadi dan saya melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan .com ini, kita nggak usah cerita yang di Amerika sana, .com ini go public di Indonesia, dan pada tahun sekitar 2004 atau 2005 banyak sekali hilang dari bursa, dari yang tercatat, yang listing di Bursa Efek Jakarta. Pelan-pelan rontok-rontok semua, ada yang di backdoor listing, dibeli kembali oleh perusahaan baru, manajemen ganti manajemen dan ganti core bisnis yang baru. Sampai saya sempat sebagai broker saya ditawar sama pemiliknya, ya, kita disuruh mencari pembeli untuk membeli perusahaan ini. Nilainya cuma 30 ditawar sampai 20 miliar. Ada 2 perusahaan, ada yang 15 miliar. Nah, saya memang tidak sempat mendapatkan investor. Tetapi perusahaan itu laku dibeli oleh perusahaan lain yang ingin backdoor listing, memakai perusahaan itu yang sudah tercatat di bursa itu. Tetapi bisnis mereka, layanan internet sudah hilang, lenyap pada saat itu. Jadi istilahnya perusahaan sudah rugi pada saat itu. Itulah semua terprosok ke nilai paling minim di bawah 50. Sudah banyak transaksi yang di luar harga 50 itu. Jadi investor di sini rugi. Anda yang membeli saham di pasar modal itu rugi besar-besaran. Jadi hati-hati, jangan Anda sejarah itu berulang kembali dengan masa-masa sekarang ini, ya. Banyak sekali spekulasi di pasar, ya. Anda dibuat narasi, ya. Mereka saham itu digoreng-goreng, ya, untuk menarik masuk lagi. Anda sulit untuk meninggalkan saham-saham seperti itu. Kelihatannya semenarik, tetapi Anda harus ingat, ya. Anda harus ingat sekarang bahwa ini kondisi sekarang ini adalah kondisi kekeringan likuiditas. Kondisi yang sangat-sangat susah sekali. Kondisi global yang masuk ke dalam resesi. Negara-negara maju masuk ke dalam resesi keuangan, ya, krisis keuangan dunia, ya. Amerika Serikat, Eropa, Asia. Nanti kita juga akan menghadapi itu karena Anda sudah lihat sendiri bahwa semakin tinggi harga minyak dunia, maka beban anggaran pendapatan dan belanja negara kita akan semakin membengkak, ya. Kita akan susah sekali menempatkan pos-pos ini, mau disubsidi atau di apa, untuk pembangunan, di mana kita juga ada punya rencana membangun ibu kota negara. Itu juga membutuhkan dana yang cukup besar. Jadi di saat ini ada capital outflow yang pelan-pelan itu keluar ke Amerika Serikat karena suku bunga US yang cukup tinggi. Nah, Anda bisa lihat sendiri di dolar rupiah kita yang sudah semakin hari semakin melemah terus. Mungkin minggu ini sudah nyampe 15.000. Itu tanda-tanda gawat, lampu merah, ya, tanda-tanda bahaya di depan. Makanya saya katakan bahwa Oktober 2022 bursa Nasdaq, ya, seluruh dunia ekonomi mulai hancur. Bursa Nasdaq akan turun tajam ke level 5.000 yang pernah pecah 5.048 pada tahun Maret 2000 itu, pada saat bubble
.com itu, ya internet itu, pada tahun ini Oktober 2022 akan turun ke level 5.000 sekian itu, maka semua perusahaan-perusahaan yang dalam sektor teknologi pasti bangkrut. Amazon yang harganya sudah waktu dia waktu zamannya Babel internet itu, harga saham Amazon itu waktu go public walaupun masih belum menguntungkan di laporan keuangannya, masih minus, dipaksa untuk go public dengan harga penawaran perdananya 18 US dollar itu terbang tinggi. Memang yang sukses startup di dunia adalah Amazon ini, dan dia sempat mencapai level harga paling tinggi waktu dalam saat COVID-19 itu pada tahun 2021 itu sudah 3.772 harga tertinggi. Tetapi hari ini, tahun ini mulai Januari Februari turun sampai hari ini di level 116 US dollar. Harga saham unicorn sudah mau mendekati kembali ke harga IPO 18. Nah, kemarin di salah satu konten saya sudah bahas tentang saham Meta Platform yang sempat setelah tahun 2012 IPO dan tinggi sekali, dan sekarang sudah turun lagi, ya sudah tinggi sekali, sudah turun lagi ke harga mendekati harga IPO-nya di 38 US dollar itu. Harga 38 itu sekarang sudah di harga 156. Nah, Amazon yang luar biasa dari 3.000 sampai ke 100, mendekati 18. Jadi ini padahal indeks Nasdaq itu belum 5.000, masih 11.000 sekian. Jika indeks Nasdaq sampai 5.000 maka hancurlah. Saya tidak ini, tapi kalau harga sahamnya itu sudah balik turun di bawah nilai sebenarnya, maka hancurlah Amazon, hancurlah Meta Platform. Dia akan kembali lagi ke harga pada saat IPO 18 dolar. Itu untuk Amazon, dan Meta Platform di harga 38. Maka saham-saham yang status unicorn yang sudah go public di IPO di Bursa Efek Indonesia, Anda beli sahamnya, yang saya sudah katakan di satu konten saya bahwa saham Gotoh akan ke 50, bukan ke 50, di bawah itu. Anda bisa lihat aja, pasti yang besar aja, kelas dunia aja, Amazon aja bisa kembali ke harga itu. Apalagi ini perusahaannya di Indonesia sendiri belum jadi market leader, masih mencari pasar, masih tiap hari bakar duit, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dan padahal saingannya udah banyak, udah ada, waduh banyak banget, ada warna oranye, ada warna biru lah, bukan hijau saja, sudah biru lagi. Dulu ada biru, hijau, ini sekarang sudah biru, macam-macam. Nanti akan tambah banyak yang masuk. Karena perusahaan ini perusahaan ikut-ikut rame. Di satu lihat sukses, semua ikut-ikutan. Tapi arah bisnisnya nggak jelas. Yang jelas adalah bakar-bakar duit, promosi gede-gede, dikasih cashback. Itulah caranya. Tidak ada inovasi apa-apa. Inovasinya cuma kita beri diskon, kita cashback, kita bakar duit, ambil duit pemodal, bakar. Anda yang beli sahamnya, itu duit Anda itu dipakai untuk masuk ke kantong mereka, sebagian untuk bakar duit. Harga sahamnya jatuh, di locking katanya untuk diangkat lagi, dijaga harga. Itu kan duit Anda sendiri yang dipakai. Duit Anda yang dipakai untuk bakar duit lagi, untuk angkat harganya. Sampai kapan dia lakukan gitu? Pada saat Oktober, Bursa Nasdaq itu hancur ke 5.000, mana mampu dia menahan tekanan turun itu. Duit yang dipakai untuk bakar itu sudah habis, maka harga itu logika. Ini saya bicara logika ya. Anda cerdas sendiri apa yang saya bicara itu masuk akal apa enggak. Nah, duit yang dipakai untuk tahan harga itu, untuk harga turun di bawah berapa 300, dia angkat lagi, itu akan habis. Loss berarti sudah habis, selesai. Tinggal harga itu terjun bebas ke 50 terakhirnya. Bisa ke 40 negosiasi di luar bursa, karena orang butuh uang. Harga tambah turun, susah mau diangkat ke di atas itu lagi. Mereka mau raih isu lagi supaya dapat dana segar lagi untuk bakar duit, untuk promosi cashback segala macam. Anda sudah kesulitan duit karena suku bunga sudah cukup tinggi, dan Anda melihat kehancuran bursa di dunia. Sudah terjadi resesi. Right isu mereka kurang laku, tidak ada duit. Nah, tunggu kehancurannya 1, 2, 3 tahun lagi. Maka hati-hati, jauhilah saham-saham seperti itu. Karena sejarah, saya cerita ini
Ada faktanya. Saya tidak bisa mengada-ngada membuat sesuatu. Ini ilustrasi yang saya buatin adalah sejarah berulang kembali. Saya kasih edukasi kepada Anda. Itu semua pilihan tergantung Anda. Jadi saya memberikan informasi di sini, edukasi di sini adalah edukasi yang berimbang. Jadi Anda selama ini saya melihat bahwa semuanya edukasi yang ada di konten YouTube selalu bicara yang bagus-bagus, narasi yang bagus-bagus, beli-beli masa depan, bisnis masa depan, penemuan baru, teknologi masa depan. Ini akan bertahan lama, beli-beli terus. Padahal sejarah sudah membuktikan bahwa Babel internet itu pecah, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu rugi di Amerika, hilang lenyap dan di depan mata kita. Dan saya mengalami sendiri. Saya menjual perusahaan-perusahaan yang rugi itu. .com mana ada di Bursa Efek Indonesia sekarang. Hilang lenyap. Hilang lenyap. Ini fakta bukti. Kita bicara tentang fakta. Dan ini saya bicara tentang fakta. Dan logika dan teori ekonomi. Ya. Karena perusahaan ini belum punya arus kas yang positif. Ini logika. Kalau belum punya arus kas yang positif, kita tidak bisa menjamin ke depannya seperti apa. Itu serba judi, gambling. Apakah Anda penjudi atau gambling? Suka membeli perusahaan-perusahaan seperti itu? Apakah di Indonesia, di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia, tidak ada lagi perusahaan yang bagus, yang sudah profit sekarang ini, yang bagi dividen tiap tahun? Apakah tidak ada? Apakah Anda tidak boleh membeli saham-saham itu? Hanya di Indonesia cuma perusahaan-perusahaan seperti ini yang rugi melulu. Kalau sudah rugi, mana bisa dibayar dividen? Dia sendiri aja setengah mampus, butuh dana Anda. Masa dia mestinya kembalikan lagi dana itu kepada Anda? Logika. Jadi ini saya ajarin Anda, edukasi Anda supaya Anda itu lebih wise. Pakai logika, jangan pakai nafsu. Nanti 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan bangkrut, sudah bangkrut, uang Anda hilang. Pakai ini dong berpikirnya. Persaingan akan semakin tinggi. Bukan hanya persaingan dari swasta, publik transportasi, pemerintah akan punya sendiri juga. Maka hancurlah. Logika, ini sejarah pasti berulang kembali. Sudah terbukti di sejarah. Anda belajarlah dari sejarah. Makanya orang bijak itu selalu belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman masa lalu. Nah, ini yang saya bagikan. Karena ini adalah konten edukasi, maka inilah saya edukasi Anda. Supaya berimbang. Jadi Anda berpikir. Jangan Anda cuma melihat konten yang, bagus-bagus, beli. Itu menyesatkan. Anda beli. Ya, semuanya beli terus. Jadi di dunia ini bagus-bagus terus, tidak ada yang jelek. Padahal itu selalu ada dua sisi dalam dunia ini. Ada baik dan buruk. Makanya saya jelaskan ini. Murni saya memberi edukasi kepada Anda. Supaya Anda itu melihat ini. Karena sejarah sudah membuktikan itu. Fakta. Yang saya cerita tadi dari awal sampai akhir panjang lebar itu sejarah. Babel.com tahun 2000. Dan lenyap semuanya di bursa. Saya termasuk yang menjualnya. Perusahaan-perusahaan .com itu. Makanya hati saya terpanggil untuk memberi edukasi ini kepada Anda. Ya, saya buat terserah Anda lah. Itu kan uang-uang Anda, harta-harta Anda, pilihan di tangan Anda. Ya, tidak usah, kalau tidak suka, tidak usah dengar konten ini dan tidak usah lakukan. Itu saja kan, selesai. Saya hanya memberi edukasi. Ya, oke? Ingat itu. Nah, jadi supaya Anda tahu bahwa Anda jangan selalu berpikir bahwa Amazon juga nilai perusahaannya negatif ya, arus kasnya belum positif, tetapi kan bisa sukses. Perlu Anda ketahui bahwa fund manager atau moda ventura itu mereka itu berspekulasi juga. Walaupun startup itu belum jelas arah bisnisnya, model bisnisnya belum jelas, sampai sekarang juga arus kasnya negatif ya, belum menguntungkan semuanya. Mereka itu gambling saja ya. Semoga yang kita masukin dana ini nanti setelah itu kita go public, karena tujuan mereka adalah bikin valuasi yang tinggi, bikin narasi supaya bisa go public, supaya mereka untungnya di go public. Mereka tuh untung di go public, bukan di perusahaan ini, bukan di kinerja perusahaan ini, bukan di produksi hasil yang dilakukan, dijual di perusahaan ini, tetapi di go public. Jadi seperti money game saja. Nanti go public, dapat uang, sudah kabur. Terserah Anda yang terakhir yang membeli saham di bursa efek itu, Anda tanggung resikonya.
Kalau nanti harga bisnis ini dia bertumbuh setelah itu, ya sudah. Kalau enggak ya uang Anda lenyap. Jangan sampai itu terjadi nanti di tahun 2022 atau tahun 2023, tahun 2024. Karena hati-hati, Babel startup-startup teknologi itu pasti akan pecah tahun ini jika bursa Nasdaq itu menyentuh level 5.000 dan di Oktober nanti kemungkinan besar terjadi tok 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 ya. Sekian edukasi yang berharga, info yang berharga kepada Anda ini supaya Anda bisa mawas diri lebih bijak untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Anda tidak percaya, tidak usah dengar. Lakukan saja yang Anda mau, itu hak Anda, uang Anda kok. Oke, sebarkan konten ini kepada siapa saja, semua orang supaya mereka dapatkan manfaat ini yang sama seperti Anda dapatkan. Dan jangan lupa di sini saya mohon dengan kerendahan hati, Anda yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon di subscribe dan tekan loncengnya. Sukses untuk Anda.